Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas, Sony Sanjaya ya buka-bukaan cat 26 tokoh yang berebut proyek MBG ogah jadi kambing hitam. Nah akhirnya ya Sony Sanjaya buka-bukaan ya dia tidak mau terjerat sendiri dalam kasus korupsi proyek MBG. Jadi demi membuktikan dirinya bukan aktor utama di balik jual beli satuan pelayanan pembunuhan gizi atau SPPG. Jadi dia siap membongkar bukti cat puluhan pejabat yang diduga ikut berebut jatah lokasi dapur program nasional. Nah, Sony mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Sehingga netizen di sosial media juga ya akhirnya ya memviralkan bocoran daftar 26 orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek MBG tersebut. Nah, kalau kita baca ya di akun X yang diposting oleh akun Herwin ya, dia menulis dapat bocoran halus dari tetangga soal korupsi MBG. Kaget nggak kaget sih, gue lihat nama Cucun masuk daftar itu. Padahal baru beberapa hari lalu dia viral bilang mau mengawasi ketat proyek MBG. Yah Cun, lo sendiri yang kudu diawasi kali ya, bacotan lu makin nggak laku deh Cun. Juga melampirkan ya daftar 26 orang yang terduga terlibat dalam kasus korupsi yang dibongkar oleh Sony. Salah satunya juga ada nama yaitu di sini Nani Sdeyang. Cukup banyak sebenarnya nama-nama yang sering kita lihat ya. Di DPR juga ada beberapa orang DPR juga diduga ikut terlibat. Bahkan di sini disebutkan juga ada Uya juga ikut terlibat. Nah ini ya bocoran-bocoran yang diviralkan oleh netizen. Tetapi kita belum tahu apakah ini benar ya sesuai 26 orang yang akan dibongkar oleh Sony Sanjaya. Maka kemudian saya berpikir apa yang dilakukan oleh SPPG itu harus diketahui oleh masyarakat. Yang paling mudah adalah upload ke dalam media sosial. Apa yang diupload? Yang diupload adalah satu, menunya apa? Ya. Yang kedua, kandungan gizinya berapa? Yang ketiga, harga per itemnya berapa? Ini yang saya pikirkan harus diketahui oleh masyarakat. Demi Allah, saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang begini, begini. Saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30 simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, ibaratnya kalau seperti itu kan. Kenapa? Ya saya bilang, lalu kenapa kamu diam aja? Nah terus apa setiap hari saya harus datang ke lokasi itu membuat laporan? Kan pekerjaan saya verifikasi. Nah kalau sekarang, ya sekarang kan sudah waktunya saya turun gunung kan gitu. Dan alhamdulillah kan tersangka-tersangka sudah mulai bermunculan. Dan kalau sama Pak Sony, salah satu wakil kepala BKN yang ditangkap itu, saya punya pengalaman khusus. Beliau itu sempat mengatai saya monyet ketika saya mengkritik MBG. Dan terima kasih Pak Sony dan selamat untuk memproses nasibnya yang baru. Semoga tidak kedinginan kalau di ruang-ruang tahanan nanti. Nah gitu dong, ayo Pak Sony bongkar nama-nama orang besar yang terlibat dalam kasus korupsi MBG ini. Masa sendirian di dalam penjara? Ajak juga dong teman-teman lainnya. Jadi menurut pengacara Sony, nama besar itu melibatkan tokoh-tokoh di eksekutif maupun legislatif. Waduh parah ini guys. Jadi Sony itu dia mengajukan jadi justice kolaborator. Yang belum tahu, justice kolaborator itu adalah penjahat yang memilih untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus kejahatan yang terorganisir dan sangat kompleks sekali. Saya sangat mendukung Pak Sony dalam hal ini. Tapi apakah Sony bisa jadi justice kolaborator? Karena tidak semua penjahat itu bisa. Ada beberapa syarat. Satu, Sony itu bukan pelaku utama. Dua, Sony harus jujur dan terbuka mengakui kesalahan. Tiga, Sony itu harus memberikan informasi yang bernilai tinggi. Dan banyak lagi. Jadi penasaran siapa orang besar yang bakalan dibongkar oleh Sony ini? Apakah Nanik, kepala bagian juga akan terlibat? Atau ada nama Pak Jokowi di sana? Saya juga tidak tahu. Kira-kira siapa nama orang besar itu guys yang terlibat dalam kasus ini? Makin seru. Banyak yang bertanya kepada saya tentang adanya nama-nama yang timbul di WA grup-grup. Lalu kemudian mereka bertanya, apakah benar sih nama-nama ini yang akan jadi justice-nya klien saya, Sony Sanjaya? Saya bilang nanti kita akan ungkap di dalam pemeriksaan. Saya nggak bisa bilang bahwa nama-nama itu benar atau salah, ataukah nama itu yang dimaksud sekarang ini sedang berkembang. Ya pasti tentunya, karena ini melibatkan nama-nama besar di sini, upaya-upaya membungkam kepada klien saya untuk tidak menyebut nama-nama tersebut, nama-nama ini pasti akan ada dilakukan pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya untuk membungkam klien saya. Tapi
kita yakin mudah-mudahan dengan justice yang kemarin telah kita ajukan di kejaksaan dan pernyataan klien saya melakukan justice, sudah kita masukkan suratnya kepada penyidik untuk mengungkap sebuah peristiwa ini menjadi terang benderang bahwa apa yang diisukan, yang disangkakan kepada klien saya menikmati uang jual beli titik ikan terafiliat dengan yayasan-yayasan tersebut, kita bisa buktikan. Artinya bahwa pembuktian klien saya akan tidak terlibat di dalam transaksional penjualan titik tersebut. Oh ya, kemarin saya ada dapat surat ya dari klien saya untuk istri daripada klien saya. Cuman saya akan tulisannya apa tuh namanya agak kurang terlalu membaca buat saya. Intinya bahwa apa sih ini? Iya, apa sih bacaan sih? Assalamualaikum. Sayang. Papa baik-baik saja di sini. Papa baik-baik saja di sini. Sedang fokus nulis sebuah peristiwa dan fakta yang sebenarnya apa nih? Dialami untuk disampaikan ke penyidik. Yang penting Mama dan anak-anak yakin 1000% Papa tidak ikut-ikutan dalam pengadaan yang dituduhkan sepeda motor dan lain-lain hingga sepatu. Jadi apa nih? Jadi anak-anak tenang saja ya. Kalau masalah titik-titik, banyak pejabat yang titip-titik, tapi 1000% apa nih? Nggak ada rekayasa yayasan-yayasan yang katanya tidak memenuhi syarat tapi dipaksa masuk. Insya Allah tidak ada itu, kata klien saya dalam suratnya kepada istrinya. Mama juga tahu kan jual beli titik, kalau ada pasti Papa marah kalau dengar itu, dan langsung usulannya di drop. Jadi insya Allah semua baik-baik saja. Allah sedang mengingatkan Papa karena sudah sangat jarang tahajud sholat duha. Alhamdulillah semua lancar kembali, apalagi Al-Kahfi dan insya Allah Papa udah puasa Daud lagi. Kemarin Kamis dan Sabtu, insya Allah Senin, Rabu dan Jumat. Saya tolong kirim kaos tangan pendek saja karena untuk tidur olahraga di kamar. Kaos tangan pendek, celana pendek dan sebagainya. Artinya bahwa ya kan, intinya surat ini kepada istrinya bahwa meyakinkan klien kami tidak ada transaksional jual beli titik. Jadi isu yang berkembang saat ini di luaran semuanya dibebankan kepada klien kami bahwa yayasan dibuat oleh klien kami, lalu atau yang tidak mempunyai yayasan diarahkan kepada klien kami. Ya, saya berharap sekali lagi bahwa GC kami dapat diterima oleh Kejaksaan Agung dan klien kita kooperatif untuk bekerja sama dengan penyidik mengungkap siapa yang bermain di dalam program unggulan Bapak Presiden ini. Hari ini terus terang saya sangat-sangat curiga, punya feeling bahwa kepala BGN yang baru atau Nani SD yang kayaknya akan terseret. Kayaknya dia akan kena kasus ini gitu ya, karena Pak Dadan, Sony, dan Ludwig sudah ditangkap gitu, tapi Nani sepertinya juga akan menyusul gitu, karena kalau ngelihat dari tanda-tandanya bagaimana Pak Sony ketika ditahan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka gitu ya, dia langsung memberikan satu perlawanan, ucapan selamat kepada Nani dan berterima kasih atas hadiah yang Nani berikan. Nggak ada keterangan apa-apa gitu, karena dia cuma tulis tangan dan itu posisinya Sony Sanjaya ini sudah ditahan. Hari ini saya melihat berita bahwa Sony Sanjaya sudah mengajukan sebagai justice kolaborator dan akan membuka semua nama-nama besar yang katanya ikut terlibat dalam kasus korupsi MBG. Kabar baiknya, korupsi MBG ini memang ada gitu ya. Sony Sanjaya sudah mengakui, karena kalau dia mau jadi justice kolaborator kan dia harus mengakui bahwa memang ada kasus korupsi, dan dia mengancam atau menyampaikan akan membuka nama-nama besar yang selama ini terlibat dalam kasus korupsi ini. Karena menurut pernyataan yang disampaikan oleh pengacaranya, ini katanya Sony Sanjaya ini selama ini dia hanya boneka atau dia tertekan saja secara politik dan dia terpaksa harus melakukan itu karena ada perintah katanya dari atas.
atas. Dari mana? Dari atas. Ya nggak perlu kalian cek latar belakang Pak Sony itu sebagai apa, nggak perlu gitu ya. Terlalu mudah nanti kelihatan atas-atas yang mana. Tapi kembali lagi kepada bagaimana cara Sony Sanjaya memberikan satu tulisan, catatan, dan kemudian diupload di sosial media. Itulah yang kemudian membuat saya curiga bahwa Nani ini juga akan terseret. Selain atasannya si Pak Sony Sanjaya gitu ya. Karena jelas sekali tulisan Pak Sony Sanjaya bilang bahwa terima kasih atas hadiah yang indah gitu ya. Hadiah apa? Gawat! Akan banyak pejabat yang terseret kasus korupsi MBG. Ini info gawat nih Bray. Jadi Sony Sanjaya ya, salah satu dari ketiga orang yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung ya, selain Dadan Hindayana dan Lodewijk Pusung ya. Koreksi jika penyebutan nama salah. Jadi si Sony Sanjaya ini mungkin gerah ya, karena bukan mereka bertiga saja yang melakukan korupsi atau penyelewengan uang negara ya, uang dari APBN atas proyek MBG ya. Jadi si Sony Sanjaya ini menawarkan justice kolaborator ya kepada Jampitsus atau Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung, dan melalui pengacaranya ya, pengacara Sony Sanjaya Krisnamurti mengaku ada 26 nama yang akan terseret di kasus ini ya, dan itu pun baru sebagian saja. Coba kita dengarkan dulu pernyataannya ya. Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi sekali lagi bukan kita menghindar terkait menyangkut masalah hukum klien kami. Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah, dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan, nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita, dan akan diungkap mungkin ya kemarin bilang baru sebagian aja. Nah Bray, kebayang nggak jika 26 orang saja yang akan terseret di kasus ini, itu hanya sebagian saja. Nah pasti akan banyak nama lagi yang akan terseret di kasus ini, dan bisa jadi ada orang-orang besar yang terlibat ya. Tentunya harapan kita siapapun yang terlibat di kasus ini, mau orang kecil mau orang besar, harusnya disikat ya. Jadi jangan orang tertentu saja yang dihukum. Mau pejabat, jenderal, kapolri, atau bahkan presiden pun kalau terseret harusnya memang dihukum. Ya nggak? Guys, mohon maaf kalau saya sangat tidak yakin dan bergantinya pimpinan BGN akan menghilangkan praktek korupsi berjamaah dan terstruktur di lembaga bentukan mantan Presiden Jokowi itu. Kenapa? Yang berganti kan hanya orang di atasnya, di bawahnya masih tetap bercokol. Dan orang-orang bawahannya ini selama ini kan dia mempraktekkan korupsi berjamaah itu, menikmatinya, kerjasama dengan pihak luar. Kedua, orang-orang besar di luarnya ini kan belum tersentuh. Meskipun nanti barangkali akan disebutkan oleh mantan wakil kepala BGN, Bapak Jenderal Purnawirawan Polisi Sony Sanjaya, bahwa sejumlah nama besar yang ada di handphonenya itu akan diungkapkan. Itu tidak akan berpengaruh besar. Karena orang-orang besar ini sudah menikmati, sudah punya jaringan dalam, dan ya tetap di backup oleh pihak yang berkuasa. Sekali lagi, orang-orang besar ini kan pasti berjaringan dengan kekuasaan. Dan siapa yang berani menyentuh kekuatan pihak yang berkuasa sekarang? Kan tidak ada. Jadi mereka pasti akan aman-aman saja, pasti akan tetap memanfaatkan proyek di BGN. Ketiga, ini sistemnya, pendekatannya dia dirubah. Sebenarnya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh anggota DPR RI ini. Kasih uang saja mereka. Tapi memang harus target khusus, bukan pada semua kelompok masyarakat atau semua murid dari
termasuk orang-orang kaya, tidak, tapi khusus untuk orang-orang miskin. Tetapi kan tidak, tetap diproyekkan sekarang ini. Kalau tetap diproyekkan, mesti akan tetap menjadi bancakan. Apalagi ini kan ibu ini ketua Begen yang baru ini kan, kepala Begen yang baru ini menyatakan akan fokus pada efisiensi. Padahal itu yang dia maksudkan hanya tidak akan menambah dapur dulu. Padahal proyek perdapuran ini setiap hari ini menjadi bancakan semua orang dalam dan orang luar termasuk orang-orang besar tadi. Jadi harusnya ini ganti pendekatannya, sampaikan langsung uang itu, serahkan langsung pada orang tua murid yang miskin. Penetapan Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya sebagai tersangka korupsi proyek MBG bukan sekedar kasus oknum. Ada dugaan 10 triliun uang negara digarong oleh komplotan maling anggaran itu yang levelnya pucuk pimpinan, bukan oknum. Ini adalah bukti bahwa Badan Gizi Nasional BGN cacat sejak lahir. Lembaga ini dibentuk melalui Perpres nomor 83 tahun 2024 di akhir era Jokowi. Orang-orangnya dipilih dan dilantik oleh Jokowi. BGN langsung dijadikan kendaraan program unggulan Presiden Prabowo dengan anggaran raksasa 1,2 triliun per hari. Desain kelembagaannya memberikan konsentrasi kekuasaan yang sangat besar kepada pimpinan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya dalam waktu singkat BGN mampu mengatur penunjukan yayasan mitra SPPG yang terafiliasi, mengalirkan insentif miliaran rupiah per hari, hingga melakukan pengadaan bernilai triliunan rupiah. Kasus ini bukan kebetulan. Kasus korupsinya adalah masalah struktural. BGN lahir dengan cacat bawaan. Pertama, universalisasi proyek MBG yang terburu-buru, yang dikejar cepat dan besar, hanya mementingkan kuantitas bukan kualitas. Kedua, minimnya transparansi. Dan ketiga, absennya check and balances. BGN dibentuk untuk menyelesaikan masalah koordinasi tetapi justru menciptakan masalah baru. Lembaga super yang sulit diawasi, ketika terbongkar kasus korupsinya, jumlahnya naudzubillah. Kini pemerintah memilih jalan paling nyaman. Ganti pimpinan, lanjutkan program, tutup skandal dengan wajah baru. Tapi logika itu hanya masuk akal jika masalahnya ada pada orangnya. Kenyataannya masalah ada pada konstruksi lembaganya. Selama struktur kewenangan tidak berubah, selama insentif politik tetap menuntut program ini berjalan cepat tanpa hambatan audit, penyelewengan hanya akan berulang dengan aktor yang berbeda. BGN tidak bisa direformasi. Lembaga yang cacat sejak fondasi tidak bisa diselesaikan dengan cat baru di dindingnya. Satu-satunya langkah yang masuk akal adalah bubarkan BGN. Kembalikan fungsi dan anggarannya ke Kementerian Teknis dengan pengawasan yang terdistribusi dan berlapis. Karena selama MBG dikelola oleh lembaga yang diisi maling anggaran, program mulia itu hanya akan jadi nama lain untuk ladang korupsi berikutnya. Basi, nggak mau banget dengerin hentikan MBG, selalu yang dipermasalahkan tata kelola. Jadi kalau memang harus ada perbaikan secara fundamental dan fondasional, kami sepakat 100%. Ini harus diperbaiki tata kelolanya, bukan hanya di tingkat eksekusi, tapi di tingkat fundamental juga harus diperbaiki. Kini sekarang tata kelolanya diperbaiki, memperbaiki tata kelola kan nggak bisa sambil jalan. Harus diukur baik-baik tuh tata kelola itu. Itu satu hal yang penting. Kalau tata kelola diperbaiki sambil jalan itu kan uji coba namanya. Trial and error, nggak bagus begitu. Begitu error baru dicegah, baru di freezing, nggak bisa begitu. Tata kelola itu harus terukur sedari awal dengan perencanaan. Kedua, ini bukan sekedar penerima manfaat. Kami ingin tahu uang kami 88 triliun itu nggak sia-sia. Dalam konsep pajak, uang itu nggak boleh disia-siakan karena akan ada kerugian lain. Jadi kalau pemerintah hanya melihat penerima manfaat, tapi pemberi pajak merasa dirugikan, kan nggak benar juga itu. Basi ini pemerintah udah. Dari awal kan masyarakat udah kasih tahu. Difoto loh sama anak-anak itu. Apa hasilnya? Dimarahin mereka. Keluar peraturan nggak boleh foto.
Basi itu kalau orang-orang pemerintah itu bilang melibatkan masyarakat. Apa? Dari awal kita sudah dengarkan. Dari awal kami sudah ingatkan. Tapi hasilnya apa? Dimarah itu anak-anak yang foto. So artinya nggak ada itu keterlibatan masyarakat dari awal. Mereka nggak pengen itu. Terus kemudian yang kedua, memang nggak mau dengerin dari awal. Nggak mau mereka mendengarkan. Dan begitu ada masalah korupsi ini, dikecilkan masalahnya. Ini tuh dosanya si Dadan itu. Dia pakai itu duit fiskal, panjang urusannya sampai hari ini. Sembako naik harga-harga, pekerjaan PHK di mana-mana. Kita susah hidupnya semua. Tuh dosanya Dadan. Dia bukan cuma korupsi MBG doang, bro. Dia pakai itu fiskal buat memperkaya diri sendiri. Abis ini Indonesia. Itu yang harus diomongin pemerintah sekarang. Jadi jangan lagi ada tata kelola. Ya bro, anak SMK aja suruh tata kelola begitu-begituan. Mendengarkan masyarakat, melibatkan masyarakat dari awal. Itu kan kita tahu ada lele sashimi itu kan dari rakyat. Baik. Lele yang belum digoreng itu, terus kemudian dia goreng lele aja belum beres, dia beli itu motor listrik. Jadi maksud gue juga, maksud saya juga, ini mohon maaf bro ya. Sabar. Jadi maksud saya, enggak gue sabar bro. Gara-gara ini semua tuh repot. Astrio ini orang baik men. Jangan lo pasang dia posisinya untuk ngebelain hal yang sebetulnya hatinya dia juga berteriak. Pengen juga dia ngomel. Cuma kan posisinya nggak bisa.